Marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita sekalian, nikmat iman, nikmat Islam, dan diberikannya nikmat umur panjang, sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat bertemu kembali dalam rangka melaksanakan program yang sudah dicanangkan oleh IKPN Bank BJB, yaitu kajian fikih Islam. Dan untuk hari ini mungkin kita akan membahas masalah sekitar ibadah-ibadah mahdoh. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, pada para keluarganya, para sahabat, tabi'ina kaum muslimin wal muslimat dari awal sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususon Bapak Ustadz Muhammad Siddiq, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan juga kepada bapak-bapak sekalian, bapak dan ibu sekalian yang hadir pada kesempatan hari ini, kami ucapkan terima kasih dan selamat datang di acara ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mempercepat jalannya acara ini, baiklah saya kira kita akan dengarkan paparan yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Muhammad Siddiq. Namun sebelumnya kami mohon kepada hadirin yang belum membuka videonya, agar video nanti dibuka dan ditampilkan, karena nanti akan direkam dan dijadikan dokumen untuk dimasukkan ke YouTube IKPN Bank BJB. Baiklah hadirin yang dimuliakan Allah, untuk mengefektifkan waktu, kepada Bapak Ustadz Muhammad Siddiq dipersilakan untuk memberikan paparannya. Pak Ustadz, nyanggakeun. Pak Ustadz, punten dibuka etana. Mikrofonnya dibuka Pak Ustadz. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Al-ayah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma taraktu syai'an yuqarribukum ilallahi ta'ala illa wa qad amartukum bih, wa ma taraktu syai'an yab'adukum anillahi ta'ala illa wa qad nahaitukum anhu. Al-hadis. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur hanyalah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, alhamdulillah kita bisa dipertemukan dalam kajian kita malam hari ini, dan syukur alhamdulillah saya berterima kasih kembali sekali kepada Bapak-bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan untuk memberikan waktu pada saya untuk katakanlah memberikan pemahaman mungkin ya, dan ini mungkin akan lebih banyaknya nanti kita lebih banyak berdiskusi, karena yang namanya al-fiqhu itu al-fahmu, yang namanya fikih itu adalah pemahaman, sehingga wajar kalau misalkan ketika pelaksanaan dari fikih tersebut itu berbeda-beda. Karena memang tergantung dari
pemahaman dan turukul istinbat masing-masing. Pada malam hari ini, saya diberikan waktu untuk menyampaikan kajian tentang fikih ibadah, khususon ibadah mahdoh. Dan tentu dalam hal ini perlu terlebih dahulu disampaikan satu prinsip dasar sebelum kita menginjak untuk memahami bagaimana fikih ibadah tersebut. Tentunya yang pertama harus dipahami terlebih dahulu prinsip dasar kita, katakanlah beribadah sebagai umat Islam. Dalam hal ini kita punya sebuah keyakinan bahwa agama yang kita anut, yang kita pegang ini adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah. Insya Allah Bapak-Bapak Ibu sekalian sudah paham dan sudah hafal ayatnya, yang menjadikan sebuah keyakinan besar, keyakinan yang mendasar, bahwasanya Allah SWT berfirman dalam surat Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya ad-din yang bisa diartikan oleh kita agama, di sisi Allah itu adalah agama. Nah, ini dulu yang harus digarisbawahi. Jadi kalau kita yakin terhadap agama kita bahwa satu-satunya agama yang diterima oleh Allah adalah agama Islam, maka kita pun akan melaksanakan segala perintah Allah, tunduk patuh terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya itu tanpa ragu-ragu. Jadi dari ini dulu, kalau misalkan sudah ragu akan keislaman, ya buat apa? Kalau misalkan ragu, apa iya Islam satu-satunya agama yang diterima oleh Allah, maka itu akan fatal ke depannya. Makanya kita harus meyakini ini terlebih dahulu. Diperkuat dalam surat Ali Imran ayat ke-85, Allah SWT berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima, dan nanti di akhirat dia akan tergolong orang-orang yang merugi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian sekaligus mungkin membantah adanya pemahaman-pemahaman yang menyamaratakan semua agama. Ya, dalam hal ini kan sekarang sangat beredar paham-paham pluralisme dan lain sebagainya, yang menyatakan semua agama itu adalah sama dan akan mendapatkan apa yang diinginkan, diharapkan, itu surga Allah. Padahal di ayat ini sudah jelas Allah menyampaikan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, fala yuqbala minhu, maka itu tidak akan diterima. Jadi itu yang pertama yang terlebih dahulu perlu dijadikan prinsip dasar sebelum kita menginjak kepada pemahaman atau memahami bagaimana kaifiah ibadah. Artinya kita harus yakin dulu bahwa Islam itu satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang perlu dipahami terlebih dahulu bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan Al-Qur'an kurang lebih 23 tahun atau tepatnya 22 tahun 2 bulan 22 hari itu diawali dengan surat Al-Alaq dan ditutup yaitu dalam surat Al-Maidah ayat ketiga, bahwa Allah SWT berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Nah, ini saya kira ayat ini harus betul-betul dipahami. Harus betul-betul dipahami sampai betul-betul paham bahwasanya al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu. Jadi ketika wahyu terakhir tersebut turun, bahwa Allah SWT menyampaikan bahwa agama Islam itu sudah sempurna. Bahkan kesananya, aku telah cukupkan nikmatku bagimu, karena tidak lama
Setelah wahyu terakhir turun itu, Rasulullah meninggal dunia. Kemudian waraditu lakumul Islam Madinah, dan aku ridhoi Islam itu sebagai agama. Makanya dalam hal ini kalau kita betul-betul paham apa sih yang disebut dengan sempurnanya agama Islam, artinya ketika Allah SWT sudah menyempurnakan agama ini, agama Islam ini, maka otomatis dalam pelaksanaannya, dalam aturan-aturan yang dibuat atau disampaikan oleh Allah dan juga Rasul-Nya, itu semuanya sudah sempurna. Artinya tidak perlu ada penambahan, tidak perlu ada pengurangan. Nah, disinilah mungkin yang nanti menjadi titik awal, bahkan mungkin yang kadang menjadi perbedaan pendapat. Nah, dari dulu sampai sekarang, termasuk adanya 4 madhab yang kita ketahui bersama. Ini bermula dari sini. Maka dalam hal ini perlu kita yakini bersama bahwa ketika Allah SWT sudah menurunkan al-Islam, ditutup dengan wahyu terakhir surat Al-Maidah ayat ketiga, bahwa agama ini sudah sempurna, berarti segala sesuatu yang kita lakukan harus dijadikan pedoman itu apa yang ada di dalam Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ma taraktu syai'an yuqarribukum ilallahi ta'ala illa wa qad amartukum bih." Jadi tidak ada satu perkara pun yang perkara tersebut mendekatkan diri kepada Allah, maka aku pasti akan perintahkan. Jadi tidak semata-mata Allah SWT dan juga Rasulullah memberikan satu perintah, tapi perintah tersebut memang dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Dan sebaliknya, Rasulullah menyampaikan, wa ma taraktu syai'an yab'adukum anillahi ta'ala. Tidak ada satu perkara pun yang menjauhkan diri dari Allah, illa wa qad nahaitukum anhu, kecuali aku melarangnya. Jadi larangan-larangan yang Rasul larang itu justru karena perkara tersebut akan menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersumber dari hadis ini, para ulama fikih khususnya, mereka membuat satu kaidah, yaitu apa yang disebut dengan ibadah itu. Maka ibadah itu diartikan satu ungkapan at-taqarrubu ilallahi azza wa jalla. Yang disebut ibadah itu adalah proses mendekatkan diri kepada Allah. Ketika seseorang melaksanakan ibadah, otomatis dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan cara melaksanakan segala perintahnya, kemudian juga menjauhi segala larangannya, dan melaksanakan amalan-amalan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Nah, dalam hal ini, Bapak Ibu sekalian, ini pemahaman dasar yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Bahwa segala sesuatu ibadah yang kita kerjakan, karena ini kan yang namanya kita, manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menciptakan kita bukan tanpa ada maksud dan tujuan. Dalam surat Ad-Dariyat kan sudah jelas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadamu. Artinya Allah menciptakan kita itu kan untuk kita menjadi orang yang melaksanakan ibadah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita melaksanakan ibadah ini, nah maka disinilah perlu kita pahami terlebih dahulu, sebagaimana yang Allah sampaikan juga dalam Al-Quran, bahwa yang namanya ibadah itu adalah hablum minallah wa hablum minanas. Ada ibadah kaitannya hubungan dengan Allah, ada ibadah hubungan dengan sesama manusia. Katakanlah kalau tadi sampaikan oleh host atau moderator, yang namanya ibadah itu kan ada ibadah mahdo, Astagfirullahaladzim. Jadi ibadah mahdo itu ibadah yang memang langsung kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga yang berhubungan dengan sesama manusia atau alam sekitar.
Nah, disinilah kita harus bisa menempatkan pada tempatnya proporsional. Jadi ketika kita melaksanakan segala sesuatu, yang namanya ibadah itu harus proporsional. Sehingga Rasulullah menyampaikan dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Siti Aisyah, kata Rasulullah, in kana syai'un min amri dinikum. Maaf, in kana syai'an min amri dunyakum fasya'nukum bih. Itu kata Rasul. Kalau misalkan urusan atau perkara tersebut ternyata itulah urusan dunia, ya, maka fasya'nukum bih, kata Rasul. Silakan, itu tergantung kalian, tergantung kamu. Artinya diserahkan. Sehingga ada dalam riwayat yang lain, antum a'lamu bi umuri dunyaku, kan gitu kata Rasul. Kalian lebih tahulah kalau urusan dunia. Sehingga pada dalam hal ini ketika melihat hadis ini, para ulama fikih terutama khususnya mengambil satu kaidah bahwa al-aslu fil muamalah al-ibahah. Asal dari muamalah hukumnya boleh. Ila mayakumad dalil ala tahrimihi, kecuali kalau ada dalil yang mengharamkan. Jadi hukum asal bermuamalah, katakanlah jual beli dan lain sebagainya, urusan-urusan dunia, itu kata Rasul, kamu lebih tahu urusan itu. Nah, disinilah perlu dipahami yang dimaksud ini adalah urusan-urusan dunia. Karena kan yang namanya waktu, zaman kan akan terus berbeda-beda, berubah-ubah. Jadi artinya ini tidak mesti kita memang segala sesuatunya harus ceplis atau persis sama seperti Rasulullah. Karena kan kalau urusan dunia, Rasul sudah mempersilahkan. Kalian lebih tahu kalau urusan dunia itu. Maka dalam kaidahnya seperti itu. Kecuali kalau sudah ada bentuk pengharaman, baru ditinggalkan. Nah, sebaliknya kata Rasulullah, wa in kana min umuri dinikum fa ilayya. Kata Rasul, kalau urusannya itu ternyata kaitannya dengan urusan agama, tadi urusan ibadah mahdoh, fa ilayya, maka kembalikan kepadaku. Maka dalam urusan ibadah mahdoh itu ada kaidah. Yang pertama membuat kaidah ini Imam Asy-Syafi'i menyampaikan al-aslu fil ibadah al-butlan. Ini yang harus garis bawahi. Asal dalam ibadah itu hukumnya terlarang. Jadi ketika kita mau melaksanakan satu ibadah, hukum asalnya nggak boleh. Gitu. Terlarang, tidak boleh dilaksanakan. Illa mayakumad dalilu ala amrihi. Kecuali kalau ada dalil yang memerintahkannya. Nah makanya khusus dalam bab ibadah mahdoh ini, kata Rasul, Pak Ilayya, kembalikan kepadaku. Karena tadi, hubungan dengan surat Al-Maidah ayat ketiga, Islam itu sudah sempurna. Tidak akan ada satu perkara pun yang tertinggal dalam Al-Quran ataupun yang luput dari contoh atau perintah Rasulullah SAW. Kita harus yakin itu. Sehingga dalam kita melaksanakan ibadah, ya silakan. Tinggal dibuka Qurannya, tinggal dicari hadisnya. Apalagi kalau sekarang zaman serba canggih. Sekarang ada syekh yang baru ya, yang sangat mudah itu untuk dipinta gitu ya, keterangan ilmunya, Syekh Google gitu ya. Jadi sekarang itu kan kalau ingin tahu apa-apa tinggal ketik, cari di Google gampang. Asal apa? Ada kemauan kita untuk mencari tahu. Ada kemauan kita untuk thalabul ilmi. Nah inilah. Maka saya dalam hal ini menekankan bahwa yang namanya urusan mahdoh, urusan ibadah hablum minallah, urusan ibadah seperti sholat, saum, zakat, ibadah haji, kemudian yang dekat kepada kita sekarang kurban misalkan ya, atau Idul Adha dan lain sebagainya. Pokoknya setiap ibadah-ibadah yang hukumnya langsung ibadah kepada Allah, maka itu harus menunggu dalil terlebih dahulu. Itu hukum asal ibadah. Jadi beda. Kalau misalkan bab muamalah, bab sosial, silahkan ya, kecuali kalau ada yang mengharamkan, udah stop. Nah itu kan asbabul wurud hadis itu kan Rasulullah satu waktu dipinta nasihat, dipinta masukan oleh sahabat ketika mau menanam satu pohon. Ya. Maka Rasul menyampaikan harus gini, ternyata hasilnya kurang baik.
Makanya kata Rasul, antum a'lamu bi umuri dunya. Kalau kalian itu lebih tahu urusan dunia dalam hal ini. Nah, kalau urusan ibadah, maka tadi, ya, kalau urusan ibadah mahdo, hati-hati. Jangan sampai kita terjebak satu perbuatan-perbuatan yang memang tidak ada perintah dan tidak ada contohnya. Rasulullah kan menyampaikan, man amila amilan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka itu akan tertolak. Nah, maka dalam urusan madu ini kan kajiannya fikih ibadah ya. Saya kira sangat luas sekali. Nah, dalam hal ini saya cuma memberikan paparan awal saja mengenai kaidah-kaidah yang mesti kita pahami bersama supaya kita betul-betul paham yang namanya ibadah itu harus seperti apa. Ibadah itu kan dalam sebuah kaidah yang lain atau istilah definisi para ulama yang lain menyampaikan bahwa tiap-tiap perkara yang dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah, baik itu berupa perkataan, perbuatan, nah, kemudian juga perintah dari Allah, larangannya, nah, itu adalah dalam rangka ibadah. Kemudian juga dalam hal ini tentu kita harus betul-betul memahami bahwa yang namanya kewajiban kita sebagai hamba Allah itu untuk melaksanakan ibadah kepadanya. Dalam Al-Quran sifatnya ijmali, itu masih bersifat umum, nanti secara rincinya maka lebih banyaknya dijelaskan oleh Rasulullah. Jadi kalau misalkan dalam Al-Quran hanyalah misalkan aqimus sholah, dirikanlah sholat. Sementara sholatnya seperti apa, waktunya bagaimana, pelaksanaannya seperti apa, nah itu dijelaskan langsung oleh Rasulullah. Kemudian kan ketika Al-Quran memerintahkan untuk berwudu, ya kan tidak secara rinci, tapi dirinci kembali oleh Rasulullah. Maka dalam hal ini pijakan yang paling utama jelas yang harus kita jadikan pijakan adalah bagaimana kita menjadikan istilahnya betul-betul kita menerima apa yang ditetapkan oleh Allah dan juga menerima apa yang didatangkan oleh Rasulullah. Karena kalau misalkan kita menerima istilahnya wahyu Allah, ya jelas kita pun harus menerima apa yang didatangkan oleh Rasulullah. Wa ma atakumur rasulu fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi tidak bisa dipisahkan antara kita menerima apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, saya kira saya hanya memberikan pemaparan awal saja. Allah untuk selanjutnya mungkin angka lebih baiknya untuk kita lebih memperbanyak diskusi saja. Kalau misalkan ada hal-hal dari bab pembahasan khusus gitu ya mengenai ibadah-ibadah mahdo itu, maka silakan kalau misalkan ada yang perlu disampaikan atau perlu ditanyakan. Barangkali sebagai paparan awal itu saja dulu. Untuk selanjutnya barangkali bisa dilaksanakan dialog interaktif. Ya. Terima kasih Pak Ustadz yang sudah menyampaikan paparan. Dan sebelum dilanjutkan mungkin ini karena masih terlihat dari hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang masih belum menampilkan gambarnya, kami mohon untuk bisa ditampilkan gambarnya. Ini ada beberapa nih, Bu Tita Ratna, kemudian Neneng Tangerang, kemudian Pak Untung Sumargono, Lilis Tarlia, dan Pak Giana Tarikin. Juga kami mohon untuk ditampilkan gambarnya, Pak. Baiklah hadirin yang berbahagia, kita berlanjut kepada pertanyaan dan kami juga tidak mungkin untuk bisa melihat secara keseluruhan, untuk itu kami mohon maaf dan kami bacakan dulu yang ada di chat. Ini ada pertanyaan dari Pak Wawan Irawan. Pak Ustadz, untuk ibadah mahdoh berarti setelah wafatnya Nabi tidak ada ibadah baru.
Tapi untuk muamalah dimungkinkan adanya hal-hal baru. Ya. Apakah pemahaman saya tersebut benar, Pak Ustadz? Ya. Mangga Jadi, langsung aja, Pak Ustadz. Langsung aja ya. Iya, Pak Ustadz. Betul sekali. Segala bentuk ibadah itu kan semuanya sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Kan dalam hal ini Allah SWT pun memberikan sebuah jaminan bahwasanya ma faratna minal kitabi min syai'. Kami tidak akan tinggalkan sedikit pun itu perkara itu tidak akan terlewatkan. Artinya segala bentuk kaifiah ibadah itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah, kita tinggal mengikutinya. Bahwasanya laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Bahwasanya kan Rasul uswatun hasanah bagi kita semua, apalagi kaitannya ini dengan ibadah mahdo. Dan saya sependapat kalau urusan-urusan ibadah mahdo ini tidak bisa kita membuat ibadah-ibadah yang baru. Itu kategori perkara yang memang justru harus dihindari. Karena Rasul pun menyampaikan dalam sebuah riwayat, dan ini sering Rasul sampaikan ketika beliau berkhutbah. Kata Rasulullah, fa inna asdaqal hadis kitabullah, bahwasanya ucapan yang paling benar itu adalah kitab Allah Al-Qur'an, dan wa khairul huda huda Muhammad. Petunjuk yang paling benar, yang paling baik itu adalah petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Wa syarrul umur muhdatsatuha. Nah, ini hati-hati. Dan perkara yang sejelek-jeleknya kata Rasulullah perkara yang memang diada-adakan. Ini kaitannya dengan ibadah mahdoh. Itu yang harus digarisbawahi tadi. Kan kata Rasul, in kana min syai'an min amri dinikum fa ilayya. Kalau urusan agama kembalikan kepadaku. Tapi kalau urusan keduniaan, karena dunia akan terus bergulir, terus berubah, sudah pasti banyak sekali perkara-perkara yang hari ini atau beberapa tahun ke belakang pun itu tidak ada zaman Rasul. Nah ini kaitannya dengan ini bisa jadi dua, Pak. Ya. Bisa jadi ini kaitannya dengan fikih juga yang perlu kejelasan hukum. Ya. Walaupun misalkan urusan-urusannya bukan masalah ibadah mahdo, tapi kan perlu misalkan ada kejelasan-kejelasan hukum yang mana tidak ada ketika zaman Rasul. Contoh misalkan ya, KB, kemudian bagi cloning misalkan, itu kan tidak ada zaman Rasul. Nah, di dalam hal ini, nah kita perlu perlu patokan saja bahwa segala sesuatu itu sudah pasti ya ada isyarat-isyarat tertentu baik dalam Al-Quran atau hadis Rasulullah. Yang penting ketika kita melaksanakan ijtihad mengenai satu hukum tersebut tidak sampai bertentangan dengan Al-Quran dan hadis seperti itu. Jadi kalau misalkan dalam bab muamalah tadi ya dimungkinkan adanya hal-hal baru, sudah pasti. Kalau dalam muamalah sudah pasti ada kemungkinan hal-hal yang baru, sudah pasti. Cuman dalam kaitannya kalau dikaitkan dengan pemahaman satu hukum atau ibadah, nah, maka tidak boleh sampai bertentangan dengan Al-Quran atau Al-Hadis. Seperti itu mungkin untuk Pak Wawan. Ya. Barangkali untuk yang lainnya, silakan. Terima kasih Pak Wawan yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Dan barangkali ada lagi yang lain, langsung nunjuk aja barangkali barang. Mudah-mudahan bisa terlihat oleh saya. Siapa yang akan bertanya barangkali? Ada? Ya, baik. Ada pertanyaan berikut ya dari chat ini dari Pak Yayat ya. Oh iya, Pak Yayat dari Sarip. Pak Yayat Sarip. Mohon penjelasan mengenai penjelasan. kriteria khusyuk dalam sholat. Ya. Dan bagaimana cara untuk mencapai khusyuk tersebut. Nah ini betul sangat bagus lagi pertanyaannya. Karena bagaimanapun tidak kan ibadah yang paling utama itu kan sholat. Baik, sampai Rasulullah menyampaikan as-sholatu imaduddin, gitu ya. Bahwa sholat itu kan tiangnya agama. Kadang-kadang orang suka mengartikan as-sholatu imaduddin itu adalah tiangnya agama. Padahal ad-din itu kan lafaz mustarok ya. Satu lafaz tapi mengandung beberapa arti. Salah satu contoh maliki yaumiddin itu kan
Artinya yang merajai hari pembalasan, bukan agama. Ya. Maka ad-din di sana lebih tepatnya sebetulnya sholat itu adalah ad-din artinya ibadah. As-sholatu imaduddin artinya sholat itu tiangnya ibadah. Ibadah-ibadah lain yang kita lakukan itu akan percuma kalau kita meninggalkan sholat. Ya. Kemudian dalam hal ini memang betul sekali bahwa apakah orang yang melaksanakan sholat yang bagaimana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ya jelas adalah orang yang melaksanakan sholat yang berkualitas atau yang sholat yang khusyuk. Ya. Cuman memang betul pertanyaannya ini gimana sih yang disebut khusyuk dalam sholat itu? Ya. Dan juga ini kan ada sebuah ancaman juga ya bagi orang yang tidak khusyuk. Artinya dalam surat Al-Ma'un itu ada fawailun lil musallin. Ya celaka ini orang yang sholat. Yang bagaimana yang sahun? Orang yang lalai sholatnya. Sahun itu diartikan orang yang tidak khusyuk. Ya. Ada yang mengartikan sahun itu adalah yang melalaikan sholat, artinya mengakhir-akhir waktu sholat. Ada juga yang mengartikan memang yang lalai sholat, artinya sholatnya belum menampilkan sholat yang berkualitas. Nah, yang namanya khusyuk dalam sholat perlu dipahami bersama, bukan artinya kita tidak sadar. Ya. Ketika sholat sambil teeling gitunya, di teologi atau ada yang apa misalkan tidak sadar, itu kan salah. Kalau sholat kan harus sadar ya. Kalau tidak sadar kan tidak ada kewajiban sholat. Jadi yang namanya khusyuk itu ada 3 kriteria khusyuk itu. Yang pertama adalah surah sholat, yang kedua adalah ruh sholat, yang ketiga adalah asar sholat. Jadi kalau kita mau mengukur apakah kita sholat khusyuk atau belum, 3 ya yang harus kita evaluasi. Pertama adalah surah. Surah itu apa? Gambaran sholat, artinya gerakan dan bacaan sholat. Nah, di sinilah nanti kaitannya. Lari ke kaidah yang tadi. Kan asal dalam ibadah terlarang kecuali ada perintahnya. Maka Rasulullah menyampaikan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Jadi artinya kehusuan sholat itu bisa terasa oleh kita kalau kita sudah melaksanakan sesuai dengan contoh Rasulullah. Jadi tidak bisa kita melaksanakan sholat seenaknya kita. Tapi kita berusaha gerakan dan bacaan sholat itu memang sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ada seorang sahabat ketika masuk ke masjid, Rasulullah kebetulan sedang ada di masjid, kemudian sahabat tersebut sholat. Udah beres sholat, Rasul panggil sahabat itu. Kita dipanggil sahabat itu, sahabat tersebut mengucapkan salam, Rasul dijawab salamnya. Kata Rasul, "Sholli, fa innaka lam tusolli." Kamu sholat lagi, karena kamu tadi belum sholat. Artinya Rasul memandang sholatnya tidak sah. Maka sahabat tersebut balik lagi sholat. Udah beres sholat, dipanggil oleh Rasulullah, dipanggil lagi. Datang lagi, kemudian kata Rasul, "Sholli, fa innaka lam tusolli." Sholat lagi kamu. Tadi kamu belum sholat. Tidak sah sholatnya. Sholat lagi, sahabat tersebut sudah sampai 3 kali. Udah sampai 3 kali dia udah angkat tangan. Ya. Sampai saya mengatakan, Rasulullah, saya tidak bisa lagi menampilkan sholat kecuali seperti itu sholat saya. Ajarkanlah kepadaku bagaimana sholat yang benar. Maka Rasulullah menyampaikan, "Idza qumta ila sholat." Kalau kamu mau sholat, fa'asbigil wudu. Sempurnakan dulu wudu. Jadi awalnya dari wudu dulu. Wudu harus benar, wudu harus sempurna. Sudah itu, sumastaqbil qiblah, kemudian menghadaplah ke kiblat, fakabir, kemudian bertakbirlah, kemudian dirinci dari gerakan-gerakan tersebut, semuanya ada kata hatta tatma'inna, hatta tatma'inna. Contoh ketika Rasul merintahkan, kemudian kamu rukulah, hatta tatma'inna rokian, sampai tumaninah rukunya. Kemudian kamu bangkitlah, hatta ta'tadila qo'iman, sampai lurus berdirinya, itidal itu. Jadi belum sampai ke atas lurus, udah sujud lagi gitu ya. Kemudian ketika sujud, kata Rasul, maka sujudlah hatta tatma'inna sajidan, sampai tumaninah sujudnya. Hampir semua gerakan oleh Rasul diperintahkan untuk tumanina. Nah, ini juga yang menjadi kriteria orang bisa khusus sholat. Jadi kalau orang khusus sholat itu bisa dilihat dari gerakan. Kalau orang masih dalam tahap belajar kan, Rasul tidak dulu mengajarkan bacaan-bacaan seperti ini, tidak.
Tapi Rasul hanya mengajarkan gerakan-gerakan sholat, dan di gerakan sholat tersebut itu harus dibarengi dengan tumaninah. Jadi harus tenang. Jadi nggak boleh tergesa-gesa. Jadi kalau orang sholatnya rusuh, nah itu kan sudah jelas ya kelihatan. Oh, kalau orang khusyuk atau tidaknya sholat, lihat gerakannya saja sudah kelihatan. Nah, ini yang pertama ya, dari gerakan dan bacaan yang mempengaruhi kehusuan sholat. Yang kedua, yang memberi kehusuan sholat itu adalah ruhnya. Ruh sholat. Ruh itu adalah hati dan pikiran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 44 kalau nggak salah, Allah SWT menyampaikan bahwa kriteria orang yang sholat yang khusyuk itu yang seperti apa? Alladzina yadununa annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu orang-orang yang mereka itu yakin ketika ibadah, ketika sholat itu mulaku rabbihim, seolah-olah bertemu dengan Allah itu. Jadi memang hati dan pikiran itu langsung Allahu Akbar, ingat langsung kepada Allah. Gerakan dan bacaannya terkonsentrasi. Cuman yang masalah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling susah dan paling berat sebetulnya ini. Kita ketika mau sholat yang khusyuk, ya inilah kadang-kadang hati dan pikiran itu suka kemana gitu ya. Ya untungnya dalam hal ruh ini konsentrasi katakanlah ya. Kita ini konsentrasi kurang terjaga, ada melamunnya ketika sholat. Untungnya itu para fuqaha semuanya sepakat tidak membatalkan sholat. Terbayang oleh kita kalau itu membatalkan sholat, mungkin orang tidak akan beres-beres sholatnya. Karena di rakaat pertama bisa konsentrasi, rakaat kedua tiba-tiba ada suara anak nangis, kan misalkan. Jadi kita terganggu konsentrasi. Makanya kalau masalah ruh ini kaitannya dengan kualitas sholat. Tapi inilah juga yang menjadi kriteria orang sholatnya khusyuk, kalau konsentrasinya terjaga. Karena hati-hati, ketika sholat pun setan itu pasti akan menggoda kita. Bukan jangan salah kalau Bapak ketika sholat kadang-kadang lupa bacaan. Kadang-kadang justru malah kadang-kadang lupa rakaat juga. Udah ini misalkan, kok rakaat jadi berapa rakaat ini gitu ya. Itu adalah godaan setan. Sehingga kehusuan itu memang berpengaruh juga. Ruh sholat itu penting. Tapi kriteria orang khusyuk juga ditentukan bukan cuma dua itu, tapi apa? Asar sholat. Jadi ketika dia sudah selesai sholat, apakah setelah selesai sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar? Karena kan dalam Al-Quran disampaikan, faidah sholat itu adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Bisa mencegah diri perbuatan keji dan munkar. Makanya kalau misalkan orang sholat tapi maksiat terus jalan, STFJ ya. Sholat terus, maksiat, jalan. Nah ini berarti sholatnya belum khusyuk. Jadi kalau misalkan orang sholatnya khusyuk atau tidak, lihat di luar sholat. Bagaimana akhlaknya, bagaimana perilakunya. Bisa nggak dia meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa, kemungkaran dan lain sebagainya. Itulah kriteria dari orang yang khusyuk sholat. Ini, jadi cara untuk mencapai khusyuk ini, bagaimana tahapannya memang harus kita dahului dengan ilmu dulu. Ya. Jadi ilmu tentang sholat kita betul-betul paham. Sholat itu seperti apa gerakan dan bacaannya. Harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian cara untuk melatih kehusuan dalam ruh atau pikiran dan hati ini, ya ini harus riyadhah. Kalau orang sufi bilang itu riyadhah. Artinya harus ada latihan terus-menerus. Dan latihan kehusuan sholat yang paling tepat waktunya itu pada waktu malam. Ya, sholat malam. Ya, itu bisa menjadikan sebuah ajang untuk melatih kehusuan kita. Karena kalau ketika malam itu kan hening sunyi gitu ya, tidak ada orang yang lihat. Nah ini kan untuk bisa melihat bagaimana sejauh mana kehusuan kita dalam sholat. Barangkali itu mungkin sementara untuk Pak Yayat Sarif. Ya. Langsung saja Pak ini. Karena ada chatannya. Ya, terima kasih Pak Ustadz yang telah menjawab Pak Yayat. Dan pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz yang dari Ibu Tina Rusiani. Pertanyaannya, Pak Ustadz mau bertanya, kenapa dalam ibadah mahdoh terjadi ihtilaf? Contoh misalkan kunut dalam sholat. Ya. Baik, ya bagus, pertanyaan yang bagus sekali.
Ini sebetulnya yang namanya tadi ya, yang namanya fikih itu kan pemahaman. Artinya ketika terjadi khilafiyah, kalau saya sih lebih setuju menyebutnya khilafiyah ya. Kalau ihtilaf itu lebih kepada akidah. Kalau sudah beda akidah itu namanya ihtilaf. Khilafiyah itu artinya perbedaan pendapat dari segi furu'iyah, bukan dari segi akidah. Kalau beda akidah kan sudah jelas itu kan. Nah, kalau misalkan beda secara furu'iyah, itu cuma beda kaidah. Jadi masing-masing orang atau masing-masing ulama itu punya kapabilitas ilmu masing-masing. Nah, ini yang menjadikan perbedaan. Contoh misalkan ada yang santer, kalau misalkan hadis lah katakan ya. Kalau misalkan berkaitan dengan ibadah kan itu jelas lebih rincinya lebih banyak di hadis. Karena Al-Quran kan secara ijmal saja. Maka sering terjadi perbedaan pendapat itu karena memang perbedaan kadang bisa perbedaan menerima informasi ketika membaca hadis dan lain sebagainya. Ada juga disiplin ilmu yang memang berbeda-beda. Katakanlah begini, ada orang yang memang, ada ulama yang memang menyatakan bahwa ketika mengambil sebuah dalil harus dalam dalil yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Minimal hasan. Kalau misalkan dhaif tidak bisa diterima. Gitu ya, tetap tidak bisa diamalkan. Jadi sahih atau minimal hasan. Kalau dhaif tidak bisa diamalkan. Ada juga yang nggak apa-apa. Kan ini dhaif pun hadis, kemudian juga ada yang menguatkan, saling menguatkan, yukawi ba'duha ba'dan misalnya dan lain sebagainya. Seperti contoh yang Ibu tanyakan ini misalkan dalam kunut. Ada yang melaksanakan kunut, ada yang tidak. Nah ini memang disiplin ilmu dan pengambilan istimbat yang berbeda-beda. Ya. Ada yang memahami yang bahwa namanya semua dalil-dalil tentang kunut khusus ya, kunut khusus subuh saja itu semuanya dhaif. Sehingga karena dhaif tidak bisa diamalkan. Ada juga yang memahami ternyata kunut subuh itu memang dilaksanakan ya, sesuai dengan ilmu yang mereka terima. Di sini mungkin terjadi perbedaan pendapat itu. Tapi kalau misalkan sekedar perbedaan secara furu'iyah, ini kan larinya nanti ke ijtihadi. Ya. Jadi masing-masing punya ijtihadnya masing-masing. Rasul menyampaikan kalau ijtihad itu kalau benar 2 ya, kalau salah 1. Artinya memang masing-masing tidak bisa disalahkan. Asal memang punya sandaran dalil masing-masing. Kalau misalkan pelaksanakan satu ibadah ternyata sama sekali tidak ada dalilnya, tadi yang saya sampaikan, udah itu jangan dilaksanakan. Tapi sepanjang ada dalilnya ternyata masih terjadi perbedaan, ya kita hargai perbedaan tersebut, tapi kita pun harus mencari kebenaran yang sejati. Karena tidak mungkin ada kebenaran yang berbeda-beda. Itu mungkin sementara untuk Dina. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz yang dari Pak Haji Uce Karna Suganda. Pak Ustadz, sering orang mengatakan bahwa pentingnya pemahaman pembacaan Al-Quran karena waktu kita masuk ke liang lahat yang akan mendampingi adalah Al-Quran. Juga pada Yaumul Qiyamah yang akan membantu, diantaranya akan membantu memberikan syafaat. Nah, pertanyaannya, apakah statement tersebut sahih, Pak Ustadz? Ya, baik. Itu betul sekali. Ya, hadisnya sahih, hadis riwayat Muslim. Bahwa Rasulullah menyampaikan Iqra'ul Quran. Bacalah oleh kalian Quran. Fainahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena nanti Al-Quran akan datang pada hari kiamat itu menjadi syafaat. Syafaat ini maksudnya adalah menjadi pembela li ashabihi, itu ada harus digarisbawahi. Iya, harus digarisbawahi ashabihinya. Al-Quran itu bisa jadi syafaat kalau orang mempergunakan Al-Quran tersebut, membaca, memahami dan juga mengamalkan isi Al-Quran. Bukan ashabi dalam arti dia yang cuma punya. Kalau orang punya Quran kan semua juga orang punya. Kalau misalkan ada orang yang betul-betul memuliakan bacaan Al-Quran, hanya ditempel saja di dinding dalam bentuk kaligrafi, belum pernah dia baca, apalagi dia amalkan, maka tidak termasuk kepada golongan yang akan mendapatkan syafaat gitu nanti di yaumul qiyamah. Jadi memang kita perlu ya, jadi kita sadar orang yang banyak
kekurangan, ketidaksempurnaan, nah, maka kita butuh bantuan-bantuan ya, untuk memberatkan timbangan dan juga membela kita nanti di yaumul akhir. Termasuk diantaranya adalah membaca Al-Quran. Ini subhanallah, membaca Al-Quran ini kan pahalanya luar biasa. Ya. Bahkan kata Rasul, khairukum man ta'allama Al-Quran. Sebaik-baiknya kalian itu adalah yang belajar Al-Quran, wa'allamahu, dan mengajarkan lagi Al-Quran. Sampai-sampai ketika kita belajar Al-Quran atau membaca Al-Quran, itu pahalanya kan dihitung per huruf, murni per huruf. Kata Rasulullah bahwa siapa yang membaca Al-Quran itu, satu huruf dihitung satu kebaikan dan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Jadi pahalanya luar biasa baca Al-Quran, beda dengan membaca WA. Jadi kadang-kadang kita kalau baca Quran istilahnya gampang lelahnya, tapi kalau baca WA berjam-jam itu anteng. Ini mungkin yang perlu kita perbaiki, karena membaca Al-Quran itu adalah perbuatan yang sangat mulia dan sangat banyak faedahnya, pahala juga berlipat ganda bagi kita. Barangkali itu untuk Pak Haji Uca ya. Mangga, barangkali masih ada yang Mangga dipersilakan kepada bapak-bapak atau ibu-ibu yang akan bertanya. Mungkin bertanya di sekitaran sekarang yang sedang kita hadapi, mungkin masalah kurban atau apa, dipersilakan. Iya, silakan. Ya. Siapa? Pak Ustadz. Oh, ya, mangga Pak Pak Adi. Delin. Mangga Mungkin Pak. langsung saja nih, chatnya nggak keburu. Oh iya Pak. Siapa barangkali Bapak? Ustadz, Bapak begini. Mangga Pak. Biasanya dalam berkurban, yang sering diperdebatkan adalah masalah kulit binatang kurban itu. Iya. Sering diperdebatkan bahwa kata bahasa Sunda, sakaol boleh dijual, sakaol deui itu tidak boleh. Itu harus diikrarkan pada seseorang baru dijual. Iya. Atau diberikan kepada yang mengurus, yang memotong, yang membagi-bagi daging itu dan seluruh badan hewan itu. Iya. Nah, kira-kira kita, alhamdulillah Pak Ustadz, Iya. bahwa IKAPEN telah melaksanakan acara kurban ini dan alhamdulillah kita akan memotong hewan kurban sebanyak 9 sapi, Pak. Dari para pensiunan dan rekan-rekan semua. Yeah. Ya, juga termasuk Pak dari Ekuitas, Pak Heri. Terima kasih Pak Heri. Alhamdulillah menyusur terakhir. Jadi di sini kami tidak mau salah Pak Ustadz ya, dalam melaksanakan ibadah kurban ini. Barangkali itu yang paling krusial, barangkali yang sering diperdebatkan. Iya. Dan mohon maaf kepada rekan-rekan di komisariat, kita baru bisa melaksanakan kurban itu hanya di Bandung Raya dulu. Dan mudah-mudahan di komisariat bisa melaksanakan sesuai dengan program di masing-masing. Iya. Sekali lagi mohon maaf. Baik Pak Ustadz, barangkali itu yang perlu ini. Mungkin walaupun kecil, tetapi mungkin artinya sangat besar, supaya tidak salah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus sekali, dan memang tiap tahun ya ini yang jadi perdebatan sebetulnya. Ya, kalau masalah yang lain-lainnya itu sudah aman lah, sudah pada paham semuanya. Cuman yang jadi perdebatan itu biasanya memang dari kulit ini, ya, dari yang ditanyakan tadi. Kembali ke yang saya sampaikan tadi, bahwa udhiyah atau menyembelih kurban itu termasuk ibadah mahdoh. Ini yang harus digarisbawahi. Yang namanya ibadah mahdoh tadi sudah saya sampaikan bahwa segala sesuatunya sudah diatur, segala sesuatunya sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Sehingga dalam bab penyembelihan itu bagaimana, kemudian juga termasuk bab membagikan dagingnya dalam Al-Quran itu kan watimul qani'a wal mu'tar. Ya, boleh juga orang yang kurban mengambil sebagian juga boleh. Ya,
karena ada dalilnya dalam Al-Quran. Kemudian juga bagikan daging kurban itu al-qaniya wal mu'tar kepada orang yang meminta-minta dan yang tidak meminta-minta. Ya, artinya kalau kurban ini kan lebih kepada syiar gitu ya. Jadi tidak mutlak hanyalah untuk fakir miskin saja. Kalau ada orang yang mau, ya silakan gitu ya. Nah, dalam pembagiannya ini memang yang kadang jadi perdebatan, permasalahan. Karena hati-hati. Karena ini kan ya katakanlah panitia kurban itu kan yang diberi amanah. Ini harus betul-betul amanah karena orang yang kurban kan ingin diterima kurbannya di sisi Allah. Nah, ketika sekarang misalkan apa istilahnya sistemnya penyembelihannya, pendistribusiannya memang misalkan ada kesalahan, itu kan yang rugi adalah mudohi yang berkurban. Makanya betul-betul harus paham ilmunya juga panitia itu. Di antaranya dalam berbagai riwayat yang sahih dijelaskan bahwa daging kurban itu semuanya harus dibagikan, termasuk kulitnya. Ya. Bahkan tidak boleh juga mengambil upah dari hewan kurban. Katakanlah yang menyembelih, yang ngurus, minta upah dari sebagian dagingnya atau minta kepalanya dan lain sebagainya. Itu hakikatnya awalnya tidak boleh. Nah, makanya teknisnya adalah tetap harus dibagikan. Katakanlah misalkan sekarang kulit, kalau kulit misalkan dicincang, dipotong-potong itu kan akan membazir. Itu ya. Karena kan yang ngurus kulit itu kan lumayan apa istilahnya lumayan susah gitu ya. Kalau orang yang tidak tahu ilmunya. Makanya ada yang pemahaman, udah aja lah, kasihkan ke si Anu misalkan. Nah Kak, ikrar di sini yang tadi oleh Pak Haji karena Suganda itu disampaikan, memang harus ada ikrar yang jelas. Jadi kulit itu tidak boleh dijual oleh panitia. Ya, yang diberikan amanah. Jadi kalau kulit, misalkan kalau mau diberi, berikan ke siapa? Si Anu, silakan. Itu tergantung mereka yang menerima nanti. Mau diolah, mau dijual oleh mereka, yang penting sama dibagikan. Gitu. Jadi istilahnya tidak boleh betul memang dijual, ya apalagi dijual kemudian hasilnya untuk panitia dikantongin, itu sudah jelas salah, tidak boleh. Harus dibagikan. Ikrarkan saja untuk ya. Misalkan di KPN PJB ini ya, untuk kulit kita bagikan untuk satpam misalkan ya. Berapa orang itu silakan langsung dikasihkan. Nanti urusan dia dijual atau dia tergantung orangnya. Kalau saya misalkan di masjid biasa dikasih ke pengurus DKM. Ya. Jadi artinya ini dikasihkan ke mereka, itu terserah mereka mau dijual atau apa, terserah, yang penting itu dibagikan. Dan kali itu mungkin. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ini ada satu lagi pertanyaan, ini yang dari Pak Atong Ruhiyat. Pak Ustadz, ada yang bilang kalau kurban itu harus ekah dulu. Gimana yang sebenarnya? Apakah ekah dulu? Apa boleh langsung kurban, Pak Ustadz? Baik. Ya, ini memang juga yang sama, yang sampai saat ini masih terjadi khilafiyah, perbedaan pendapat. Ya, ada yang bilang bahwa ketika orang mau kurban, kalau dia belum ekah, nggak boleh kurban dulu, tapi harus ekah dulu. Nah, ini mungkin kaitannya dengan ini, ya, kaitannya dengan ini, perlu dipahami dulu bahwa apa itu kurban, apa itu ekah. Ya. Kedua-duanya, baik itu kurban ataupun ekah, itu ibadah zamaniyah. Ibadah nusuk, ya, ibadah nusuk, mencucurkan darah, menyembelih, itu yang terikat oleh waktu. Rasulullah menyampaikan, kullu gulamin murtahinun bi'aqiqatihi fi yaumi sabihi. Bahwa orang itu, yang lahir itu akan tergadai dengan akikahnya, itu dengan disembelihkan untuknya hewan akikah. Itu pada hari ke-7. Jadi sudah jelas itu terikat oleh waktu. Dan orang yang punya kepentingan dalam mengeluarkan ekah ini kan bukan bayinya, tapi adalah orang tuanya. Kalau orang tuanya mampu, ya silakan. Ya, jumhur ulama sepakat, itu namanya sunnah muakkadah. Ya kalau misalkan tidak mampu, ya tidak jadi hutang. Nah orang yang berpahaman harus ekah dulu itu kan merujuk bahwasanya kalau dia tidak ekah berarti dia punya hutang. Padahal yang punya kewajiban untuk mengakekahkan itu adalah orang tuanya, bukan dirinya. Gitu.
Nah, kemudian kurban pun sama. Kurban itu kan orang yang punya keluasaan harta, ketika pada tanggal 10 Zulhijjah, maka dikeluarkan kurban. Maka itu juga sama, ibadah zamaniyah yang terikat oleh waktu. Maka kalau saya memahami, kalau misalkan kita sudah lewat waktu itu, maka sudah tidak ada syariat tersebut. Ya. Kalau misalkan ketika lahir, karena memang tidak rezekinya tidak diakikahkan oleh orang tua kita, ya tidak jadi hutang. Kalaupun misalkan ketika sudah dewasa kita sudah ada untuk melakukan kurban, lebih baik kurban saja. Jadi ekah tidak jadi hutang, itu menurut saya. Itu mungkin. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Dan Paham. kami mohon mungkin nanti ada sedikit tambahan waktu Pak Ustadz, sampai jam 9 lah mungkin Pak Ustadz ya. Karena silakan. pertanyaannya masih merudul Pak Ustadz ini. Silakan. Semangat Pak Ustadz. Ya. Ada pertanyaan nih dari Pak Pak Dadang Agus Suryanto, Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mohon penjelasannya dalam beribadah, apakah mutlak merujuk satu mazhab atau talfik atau boleh lebih dari satu mazhab? Ya. Mangga Pak Ustadz. Ya, ini pun sama ya. Jadi kepentingan dalam mengikuti madhab ini memang ada yang memang mesti merujuk kepada madhab itu. Kenapa? Karena qaul atau ucapan itu harus nyambung. Berguru harus nyambung gitu ya. Jadi mereka berpendapat kan tidak mungkin kita langsung mengambil istibat sendiri kalau tanpa mengikuti qaul dari para ulama terutama imam madhab itu. Tapi dalam hal ini Rasul tadi menyampaikan ya. Jadi sebetulnya sudah terbuka lebar pintu istilahnya itiba itu. Ya, artinya yang Allah SWT sampai menyampaikan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau misalkan dalam satu ibadah kita bertentangan pagedruk. Jadi dalam satu perkara ya, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Artinya kalau toh misalkan kita bisa memahami langsung memahami Al-Quran, kemudian bisa memahami hadis-hadis yang ada, saya kira istilahnya tidak merujuk kepada satu madhab pun itu tidak jadi masalah. Artinya yang madhab yang perlu kita ikuti kan Rasulullah saja. Dan Rasul menyampaikan tadi, in kana syai'an min amri dinikum fa ilayya, kata Rasul. Bahkan ditafsirkan oleh para alim ulama, maksud dari kalau misalkan urusan agama kamu maka kembalikanlah kepadaku, itu maksudnya tidak usah dikembalikan ke para syekh, para madhab, para ahli ilmu, kalau mampu ya catatannya. Kalau mampu. Sampai saat ini saya pun tidak mampu ke arah sana. Ketika misalkan ada satu permasalahan ibadah atau apa, ya kita nukil dari pendapat para imam madhab tersebut mana yang lebih kuat. Gitu. Jadi tidak terpaku harus kepada satu madhab saja. Ya, karena itu jadi mana yang betul-betul kuat yang bisa dijadikan sebuah hujah. Barangkali itu. Terima kasih Pak Ustadz. Dalimin mungkin satu lagi saya Pak Dalimin. Mangga Pak. Sesuai dengan tadi kata Pak Ustadz, insya Allah Pak Ustadz, distribusi dari hewan kurban kali ini, terutama kepada Bapak Ibu sekalian yang di Bandung Raya, ya. Insya Allah tidak usah memakai kupon. Jadi nanti kita sudah inventarisir ada 500 orang yang akan kita kirim langsung ke rumah masing-masing. Yeah. Jadi tidak usah datang ke IKPEN atau ke DAPEN, tetapi nanti akan dikirim langsung ke rumah masing-masing sesuai dengan porsinya. Jadi tidak usah susah-susah keluar. Itu. Jadi itu barangkali mudah-mudahan dalam sehari ya kita akan memotong kurban hari kedua, itu hari Sabtu. Kita akan bagi-bagi di Ciparai, dipotongnya, lalu dipotong-potong untuk masing-masing. Ke alamat masing-masing, mudah-mudahan sehari selesai. Sebanyak
300 orang. Karena yang 200 orang itu akan ada oleh panitia. Kemudian Pak Menghindari Ustadz, kerumunan saya ya, ingin Pak. bertanya nih. Saya bertanya nih, kaitan juga. Ada yang menawari bahwa Pak mau milih apa nih? Ada kaki, ada hati, ya. Terutama menawarkan kepada yang ikut berkurban. Iya, Ikut berkurban. berkorban. Mau kaki, mau hati, Ya. mau paru, nah, mau kepala. Nah itu Iya, iya. apakah tidak menyalahi? Iya. Itu Ya. satu. Yang kedua, ya ini bicara di kampung saya. Kalau yang berkurban itu ya tidak diberi dagingnya karena tidak boleh katanya. Ini saya juga heran. Gitu ya. Saya baru mendengar seperti itu. Di satu sisi, selama saya berkurban selalu diutamakan, Pak memilih apa? Memilih Iya. paha, memilih dada, atau gitu kan? Iya, iya. Nah itu kira-kira Pak Ustadz. Iya, Mohon iya. maaf. Baik, terima kasih. Ya, mengapa Ustaz? Makanya ini sebetulnya simple. Tadi kan apa yang sudah saya sampaikan. Segala sesuatu urusan dengan ibadah itu kan kembalikan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam Al-Quran sudah jelas ada bahwa Allah SWT berfirman bahwa hewan sembelihan itu kan Allah jadikan min syairillah, bagian dari syiar Allah. Maka ketika faida wajabat junubuha, kalau sudah jatuh kemudian sudah dipotong-potong, maka Allah SWT memerintahkan fakulu minha. Silahkan kalian makan sebagian dari daging itu. Fakulu minha itu bagi orang yang berkurban. Jadi bagi orang yang berkurban silakan, tidak jadi masalah untuk memakan sebagian daging yang dia kurban tersebut. Nah, maka para ulama fikih di antara imam yang madhab 4 madhab itu semuanya sepakat kalau mau ngambil tidak boleh lebih dari sepertiga. Ya, kata Rasul kan wasulusu kasirun, sepertiga itu sudah banyak. Jadi kalau misalkan bagian istilahnya sapi dibagi 7, ya per 7 itu kan bagian dia nggak bisa mengambil sepertiga dari bagiannya. Itu maksimal, jangan lebih dari sepertiga. Tapi saya kira jarang ya orang yang berkurban mau mek mengambil daging yang banyak gitu ya. Kan peruntukannya juga untuk dibagikan ke orang-orang yang betul-betul membutuhkan. Makanya tidak jadi masalah. Adapun tadi misalkan ini kan justru malah ditawari, ya. Mau pesan mananya, apanya gitu ya, kakinya atau apanya, ya itu nggak jadi masalah, ya karena memang ayatnya juga fakulu minha wa atimul qariya wal mu'tad. Silakan makan sebagian dari daging kurban tersebut, ya artinya oleh orang yang berkurban, asal jangan lebih dari sepertiganya. Catatan itu. Yang kedua, tidak boleh sampai menyimpan daging yang berkurban itu daging sampai lebih dari 3 hari. Jadi kalau udah 3 hari itu harus sudah habis gitu ya. Kalau tidak dimakan oleh dia ya silakan bagikan kepada orang lain. Tidak boleh menyimpan daging sampai lama, sampai lebih dari 3 hari. Itu mungkin Pak Haji ya. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ini pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz. Dari Pak Wawan lagi ini. Ya. Pak Ustadz, dalam berkurban ada sunnah untuk tidak memotong kuku dan rambut bagi orang yang berkurban. Ya, betul. Apakah Hadisnya, sunnah tersebut berlaku hanya untuk kepala keluarga atau semua anggota keluarga Pak Ustadz? Oke. Nah ini betul hadisnya sahih ya. Jadi ketika untuk yang berkurban mulai tanggal 1 Zulhijjah itu dilarang memotong kuku, rambut, dan bulu-buluan gitu ya. Orang yang berkurban sampai setelah selesai kurban atau setelah disembelih kurban. Itu baru boleh dipotong semuanya. Itu tidak ke ini, tapi memang larinya ke sunnah. Ya, disunahkan tidak potong-potong dulu. Jadi kalau mau motong sehari sebelum tanggal 1 gitu ya, motong kuku, rambut dan sebagainya. Nanti setelah beres memotong, baru dibolehkan untuk memotong kuku, rambut dan lain sebagainya. Adapun berlakunya apakah hanya untuk kepala keluarga saja atau untuk anggota keluarga, tergantung dia berkurban. Ya. Itu berkurban itu kan satu untuk semua keluarga. Ya. Artinya
dia atas nama siapa kurbannya tersebut. Kalau atas nama kepala keluarganya, berarti cuma kepala keluarganya saja. Itu yang disunahkan tidak memotong. Kalau misalkan atas nama istrinya, berarti istrinya yang disunahkan untuk tidak memotong kuku, rambut, dan lain sebagainya. Adapun untuk masalah itu satu kurban untuk keluarga, itu memang pahalanya itu nanti akan di kurbannya itu untuk dipersembahkan untuk keluarga. Sebagaimana Rasul pun sama, kita berkurban lalu mengatasnamakan beliau dan juga keluarganya. Ya. Ya, itu. Untuk selanjutnya Pak Ustadz, ini dari Pak Momon ingin tanya bahwa Allah akan menerima tobat kita bila dosa yang kita perbuat itu kita tidak tahu bahwa perbuatan itu adalah dosa. Namun apabila kita tahu bahwa perbuatan itu dosa, tapi kita tetap melakukannya, maka Allah tidak akan menerima tobat kita. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Ya. Allah SWT memerintahkan kita tubu ilallahi taubatan nasuh. Tobatlah kepada Allah itu sebenar-benarnya tobat. Artinya yang disebut tobat itu kan menyesali dosa, perbuatan tersebut, berhenti dan tidak mengulanginya lagi. Kalau misalkan seperti yang ditanyakan ini, ternyata udah tobat, ya, tapi kalau dosa yang kita perbuat itu kita tidak tahu bahwa perbuatan itu adalah dosa, terus kita melakukan perbuatan itu, apakah dosa kita tetap melakukannya? Apa Allah akan menerima tobatnya atau tidak? Nah ini ya, hati-hati jangan sampai kita menjadi orang yang tidak tahu akan dosa. Ya kan orang yang tidak tahu dosa nanti akan berbuat dosa terus-terusan. Ya, artinya sebagai umat Islam ya kita harus tahu rambu-rambu yang diberikan oleh Allah. Kalau apakah kita tahu dosa atau tidaknya, kita harus banyak bertanya, harus banyak membaca, harus banyak menimba ilmu supaya kita terhindar dari dosa. Yang jelas, yang namanya tobat yang benar itu ya udah kita tidak mengulanginya sampai 2 kali lagi. Dalam hadis Rasul menyebutkan seperti ini. Innal mu'mina idza tamadan ba. Sesungguhnya seorang mukmin apabila berbuat dosa. Artinya kan kalau orang berbuat dosa ya wajar, ya memang manusia gitu ya. Kalaupun sudah tobat misalkan berbuat dosa lagi ya wajar karena itu manusia. Apakah orang yang misalkan udah tobat buat dosa lagi diterima tobatnya oleh Allah? Kalau tobatnya benar pasti diterima oleh Allah. Karena tidak ada orang yang bersih dari dosa. Makanya kita diperintahkan untuk terus beristighfar itu kan karena kita kan senantiasa selalu berbuat dosa. Maka jadikanlah amal-amal ibadah penyerta dari tobat itu untuk menghapuskan dosa-dosa itu. Misalkan dengan kita sholat, kan itu akan jadi kifarat, menghapus dosa. Apalagi diteruskan dengan banyak beristighfar, kita akan dihapuskan dosa. Maka Rasul, kalau seorang mukmin berbuat dosa, kemudian dia berhenti, bertobat, dan beristighfar, memohon ampun kepada Allah, sukilat pihak qalbu. Maka akan dibersihkan hati. Tapi kalau tidak bertobat, ronat, akan mengerak itu dosa di hatinya dan akan susah untuk dibersihkan. Ya, perbanyak istighfar. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ini mungkin pertanyaan yang terakhir Pak Ustadz dari Pak Abdul Haris Maksum nih. Dalam kurban suka disamakan antara kurban dan zakat. Kalau zakat kan memang ada hak panitia. Nah untuk kurban pun seolah-olah ada hak untuk panitia. Apakah hak untuk panitia ini boleh atau tidak Pak Ustadz? Maka Pak Ustadz. Nah, ini kesalahan besar ya, kesalahan besar. Dalam hadis pernah Rasulullah menyampaikan kepada Ali bin Abi Thalib, ya diberikan mandat oleh Rasul Ali itu untuk mengurus kurbannya Rasulullah. Maka Rasul bagikan semua dagingnya. Ya, kemudian Ali melaksanakan hal itu, ternyata untuk orang atau katakanlah panitia ya yang mengurusnya itu dari kantongnya sendiri. Artinya bukan diambil dari saham kurban itu. Nah ini juga menjadi sebuah isyarat ya. Jadi untuk panitia tidak ada hak sama sekali ya. Seperti zakat ya, ada hak untuk amilin. Kalau panitia tidak ada hak ya. Tapi kalau misalkan dia mau daging itu kan boleh. Kan tadi asalnya atimul qani'a wal mu'tar. Termasuk kan panitia juga manusia mau minta daging silakan ya. Tapi tidak ada hak langsung
memberi hak langsung bisa mengambil semaunya, tidak bisa. Ya. Nah, itu tetap yang berhak adalah yang berkurban untuk memberikan itu. Nah, adapun misalkan di sini kan disebutkan kalau panitia kurban seolah-olah ada hak untuk panitia. Apakah hak untuk panitia ini boleh? Tidak boleh. Termasuk kadang-kadang suka ada panitia itu yang langsung ngambil kulitnya, yuk jangan panitia. Nah itu nggak boleh. Ya. Harus ada ikrar tadi kata Pak Haji itu ya. Harus ada ikrar yang jelas gitu ya. Nggak boleh. Kalau misalkan ada panitia diikrarkan oleh yang saham, udah ini buat anu silakan. Ya. Nah, ini tidak ada hak gitu ya seperti dalam zakat. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian. Dan ini cekap? Ya, cekap Pak Ustadz atau mau. Ya, terima kasih Pak Ustadz yang sudah menyampaikan paparan dan jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan ini merupakan tambahan ilmu bagi kita. Ya. Dan mudah-mudahan juga ini adalah merupakan bekal nanti kita di akhirat dan mudah-mudahan bisa kita mengamalkan apa-apa yang sudah kita dengarkan dari Pak Ustadz tadi. Ya, sekali lagi Pak Ustadz, terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan Pak Ustadz. Ya. Sama-sama Bapak Ibu sekalian, saya mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan bermanfaat. Kalaupun itu benar, insya Allah dari Allah dan Rasulnya, ya yakin kalau misalkan itu satu kekeliruan, kesalahan, itu dari kesalahan saya sendiri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang kita bicarakan malam ini bisa bermanfaat. Ya, barangkali sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ustadz dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita sudah bisa menyimak paparan dari Pak Ustadz Muhammad Siddiq dan mudah-mudahan kita ada guna dan bermanfaat bagi kita sekalian. Dan kami atas nama penyelenggara mungkin mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, ada hal-hal yang kekurangan dalam penyelenggaraan hal ini. Dan dari kami, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Haji itu barangkali pada yang disampaikan Pak, beli pada anu didugikeun Pak. Beli pada anu didugikeun. Pak Ustadz, kanggo hikmahnya Pak Ustadz pasti ayahnya tadi menyoalkan doa gitu Pak. Ayah Ustadz Haris Pak. Pak Ustadz Haris satu Ya, Oh ya kena Pak Ustadz Pak. Ayah. Oh ya. Pak Ustadz halak manawi doa. Mangga. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, untuk penutup marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya untuk kondisi sampai saat ini kita masih belum bisa lepas dari wabah virus ya yang masih terus menanjak. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan untuk ada dalam iman dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi washabihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana srif 'anna azaba jahannam inna azabaha kana gharama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, rekan-rekan semua, bapak-bapak, ibu-ibu. Semoga kita mengikuti menjadi amal ibadah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kami umumkan kepada Bapak Ibu sekalian di Bandung Raya bahwa daging kurban akan dikirim ke rumah masing-masing. Panitia sudah menginventarisir nama dan alamat. Mohon maaf
yang dari luar Bandung Raya, kami belum menyentuh ke sudah susun, sudah kita kerjasama dengan penjual sapi, dengan jagalnya, dan juga yang akan mengirim ke tempat masing-masing. Jadi tidak usah repot datang ke IKPN sekali lagi, tidak usah pakai kupon-kupon, tapi kita sudah inventarisir siapa saja yang akan kita kirim. Jadi tadi jumlahnya kurang lebih totalnya itu 500 orang. Dan khusus untuk ekuitas ya, Pak Heri, nanti akan di-drop di ekuitas. Nah, itu akan diurus sendiri oleh panitia di ekuitas. Kalau yang lainnya, barangkali nanti akan kita alamat masing-masing. Akhirnya dari Bapak Ibu sekalian, kurban kali ini mudah-mudahan lancar dan memberi manfaat kepada kita semua, khususnya semoga ibadah kurban kita semuanya mendapat barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Maka silahkan barangkali kepada panitia, Pak Ketua Panitia Kurban adalah Pak Cahya. Humas biasanya yang mengumumkan Pak Rofihan. Ya, Menteri Penerangan. Jadi, tapi sebelum ini, mari kita berdoa atas pulangnya ke rahmatullah saudara kita, keluarga kita, PRA Arif Nata Diningrat ya, beberapa hari yang lalu. Itu adalah keluarga kita. Bagi orang Cirebon adalah raja. Jadi mari kita berdoa membacakan Al-Fatihah. Berkemuliaan sarmu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya, karena berdoa yang mustahil dikira Siratal ladzina an'amta alaihim. Amin. Amin ya Pak. Semoga beliau diterima iman Islamnya. Dihapunten samudaya kalpatanana, ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, demikian. Barangkali dari panitia kurban Pak Cahya, Pak Taswin. Ini almarhum Pak Udin. Ya. Oh ya, Pak Udin. Pak Udin. Pak Dalimin. Iya Pak. Pak Dalimin. Mohon Pak. Halo. Ya, doa lagi untuk Pak Udin. Tadi saya Pak untuk Pak itu Pak Mohon Bangga. Sultan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehubungan dengan ada salah seorang dari anggota kita, yaitu Bapak Udin Komarudin. Mohon maaf apabila salah penyebutan. Ini kalau tidak salah juga anggota dari Komisariat Karawang. Untuk itu marilah kita bersama-sama mendoakan mudah-mudahan beliau diampuni segala dosanya dan kesalahannya dan diterima segala amal ibadahnya, dan juga pada keluarga mudah-mudahan diberikan kekuatan, ketabahan, ketawakalan dan kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu marilah kita berdoa dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya. Ya, terima kasih hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak ada lagi yang akan disampaikan, mungkin dari pengurus atau dari anggota yang akan Pak itu dengan Pak Dalimin, pengurus, mohon maaf nih. Hmm? Minggu depan kan malam Jumat ya. Mohon Pak, data pada diteruskan. Nah, apakah mau terus jalan? Hari Jumat malam Sabtu. Malam Sabtu.
jalan terus ya. Mangga pami Itu- pada jalan teras ke paman mangga. Jalan terus ya. Mohon Untuk itu pemahaman pembacaan ayat suci Al-Quran ya. mohon pembacaan Al-Qur'an Pak. Ya. Pami diteraskeun mangga pami teu pada istirahat heula pami teu minggu payuna tiasa Minggu payuna ya. dialihkeun mohon. Pilih sibuk, Pilih Idul Adha capek ya. Pak. Mohon Pilih doa ya. capek, Pak. Kita tunda ya, Enggak. sepakat ya. Mohon. Tidak, nanti minggu depan lagi. Habis kurban. Ya, sekian Minggu ya. setelah Pak, kurban lah pami teu Di penerangan. Di penerangan ya. Menuju bobo, menuju mana? Ya, alhamdulillah nih mohon, peserta alhamdulillah, mohon. 86 orang. Alhamdulillah. Ya, Ya, alhamdulillah. mudah-mudahan kita rutin minimal segitu ya. Amin. Terutama nanti mungkin 2 minggu lagi mengenai pemahaman pembacaan Al-Quran ya. Mohon. Kita ustadznya tetap ya, Pak Dalimin. Insyaallah Pak pemirsa Tetap, kita Ustaz. mohon mangga. Ustaz Ya, untuk itu membaca Al-Qur'an tetap kalau insyaallah ini mohon. harus orang itu juga. Mohon. Insyaallah orang tetapkeun ya Pak, insyaallah mohon Pak. Ustaz. Ya. Ya, Pak punten kasadayana bilih Mas, ada aya kalepatan pengumuman? Pak kakiranya. Nah, Amin. Nuhun Pak Uce. Sami-sami Ibu Ace. pamit sadayana. Kasadayana atur nuhun. Pak Heri, Pak Tasikon, Ibu Assalamualaikum Tasikon. warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan di komisariat. Nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini alhamdulillah. Pak Purbo. Ya, Waalaikumsalam. Ibu Neneng, Tangerang. Ibu Neneng. Senyum atuh. Senyum atuh. Ini pandang coba Masjid Nuafiaya. Hah? Masih ayah kita sapa Ibu Neneng, Tangerang. Ya, tadi Pak. Waalaikumsalam. Bu Tini. Amin. Tadi Pak. Iya, aya kene. Khadijah. Salakina. Asa kabogohna pacah ya ieu mah. 2 tahun. Tamat. Asep. Ace. Asep. Baca. Baca. Asep datang. Ya, Syarif. Matur nuhun. Pak Ahmad Juri. Ya. Iya kadang-kadang terang ya cabang. Ke depan nganggo cabang ya. Ke misalnya SMD gitu. Bu Ace TSK ya. Terang. Pak Didi NJL. Majalengka. Ya, nanti itu ke depan nganggo itu ya. Seperti kamari halal bihalal dengan porkom. Jadi ada. Karena sok hilap identitas di mana gitu tadi. Setuju ya? Mangga. Iya, Pak Purbo ya. Masih sono, mangga, masih sono. Pak Iwan ke mana? Aning tenaros Pak Iwan. Ibu Jani, Ibu Tasikon, atur nuhun. Atur nuhun Ibu. Bapaknya terus lelesannya Bu. Tadinya berdampingan. Persiapan Ibu apa itu? Persiapan. Lela. Berapa Iya. Alhamdulillah. Maman Sudarman, yuk saya Maman Sudarman CJR Cianjur ya. Nah, jadi kita terilap ya Pak Wan, nuhun Pak Maman. Pak Aten di mana? Di Bandung, di Bogor. Ya, Pak Iwan kemana wae ya? Juga teh pada naros tadi teh. Biasanya pengaktif nak Pak Iwan. Nuhun Pak Iwan. Terus dondotan si Mami. Bolo Si Mami terus keluar nih. Orang tua teh kan Pak Cahyanya. Pak Cahya. Pak Cahya makan Pak. Ya, sareng Pak Baban Bekasi. Jawab. Tuh.